Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya sholat khusyuk dan khudu'. Ketika kita dahulu sudah membahas tentang pentingnya agama dalam kehidupan manusia, kenapa manusia ini harus ada agama dalam kehidupannya? Karena kodrat manusia ini hidup bahagia, sukses dunia akhirat itu hanya di dalam agama yang sempurna. Jadi hakikat kebahagiaan manusia itu hanya di dalam amal agama yang sempurna. Agama ini bisa kita amalkan, perlu adanya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Maka sebab berikutnya kemarin itu kita membahas tentang pentingnya iman, mengenal Allah. Siapa Allah? Kenapa kita harus taat kepada Allah? Kenapa kita harus yakin kepada Allah? Karena Allah ini zat maha segala, zat pencipta. Allah ini yang maha kuasa. Allah ini yang maha berkehendak, Allah ini yang maha tahu, Allah ini yang maha kuasa dan maha berkehendak, maha tahu, maha kuasa dan sebagainya. Ini adalah Allah. Dan untuk bisa mentaati Allah ini maka Allah utus para nabi-nabi dan rasul. Demikian juga Rasulullah SAW yang sudah pernah kita bahas. Kenapa kita harus ikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Nah, sunnah Rasulullah yang terbesar untuk membimbing. Rasul ini adalah tugasnya untuk membimbing manusia bagaimana mentaati Allah, bagaimana meyakini Allah, sehingga manusia ini ada kekuatan untuk amal agama sempurna, sehingga terwujudlah kesempurnaan agama ini dalam diri setiap manusia. Maka kebahagiaan kemuliaan manusia ini akan diraih dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, sunnah Rasulullah yang terbesar adalah bahasan kita pada saat ini adalah membahas tentang sholat khusyuk. Jadi untuk mentaati Allah dan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan contoh yaitu tentang bagaimana sholat yang harus kita amalkan bagi setiap muslim. Kenapa kita harus sholat? Syarat mentaati Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah memberikan contoh bagaimana mentaati Allah yaitu dengan sholat. Bagaimana sholat yang khudu', bagaimana sholat yang khusyuk. Pengertian dari sholat dengan konsentrasi batin, ini pengertian dari sholat khusyuk wal khudu' ya. Sholat dengan konsentrasi batin, jadi konsentrasi batin merendahkan diri di hadapan Allah seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi sholat ini sebagai salah satu bukti ketundukan kita kepada Allah SWT, merendahkan diri di hadapan Allah, konsentrasi batin kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini adalah menghadap kepada Allah, menghadap Sang Pencipta kita, menghadap Sang Maha Suci yang maha besar, yang berhak ditunduki. Nah, jadi sholat ini salah satu ketundukan, merendahkan diri kita terhadap Allah. Kita ini siapa dan Allah ini siapa, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang banyak dosa, banyak kelemahan, butuh ketergantungan. Kita ini banyak bergantung kepada Allah. Allah Somad. Manusia ini nggak bisa berbuat apa-apa kecuali segala sesuatunya di dalam pertolongan Allah. Mangdalati yasfa'u illa bi'idnih. Segala sesuatu tidak akan bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izinnya Allah. Maka satu sholat ini adalah satu bentuk kita menghambakan diri kepada Allah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara penghambaan diri kita kepada Allah, cara ketundukan kita kepada Allah, maka Allah SWT mengutus Rasulnya untuk ditiru. Demikian juga cara penghambaan kita adalah dengan cara sholat. Dengan cara sholat ini, maka cara sholat yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah adalah sholat yang dicontohkan Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini adalah utusan Allah untuk menunjuki manusia, mengarahkan manusia
memberi contoh manusia bagaimana manusia ini menundukkan diri kepada Allah SWT. Maka tidak ada cara lain untuk menundukkan diri kita kepada Allah ini dengan cara ikut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara sholat pun ikut caranya Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah utusan Allah untuk menunjukkan manusia bagaimana manusia ini mentaati Allah. Ini sholat khusyuk. Kemudian maksud dari sholat khusyuk wal khudu membawa sifat-sifat ketaatan pada Allah di dalam sholat. Jadi sholat ini adalah salah satu bentuk ketundukan kita kepada Allah. Di dalam sholat kita ini ada baca Quran, berzikir, seluruh anggota badan kita ini ketika sholat ini harus mengikuti sunnah Rasulullah. Harus mengikuti perintahnya Allah, ikut sunnah Rasulullah SAW. Seluruh anggota badan kita, mata kita mengarah ke sujud ketika kita berdiri, ketika kita rukuk kaki kita melihat rukuk, ketika rukuk kaki kita melihat ujung jari kaki kita, kemudian kita sujud kita melihat hidung kita, ketika kita i'tidal kita duduk kita duduk di antara dua sujud melihat ujung jari tangan kita. Kemudian juga ketika kita tahiyat akhir itu melihat ujung jari ibu jari kita. Ini mata pun diatur, ketika ketundukan mata diatur dalam sholat. Gerak-gerik tangan, kaki, mulut kita, pikiran kita ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini sifat. Jumlah rakaatnya berapa, kemudian bacaannya apa saja yang dibaca, Al-Fatihahnya bagaimana, bacaan Qur'annya gimana, makhraj, tajwid dan sebagainya diatur, bacaan-bacaannya semuanya diatur. Jadi seluruh anggota badan kita ketika kita sholat ini merupakan satu bentuk ketundukan kita kepada Allah. Maka ketika sholat ini seluruh anggota badan kita ini sifat-sifat sholat ketundukan, jumlah rakaat semuanya diatur oleh Allah. Maka ini kita sifat yang sholat tadi kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sifat sholat itu kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada satu contoh, satu bentuk wujud maksud daripada sholat. Maksud tujuan daripada sholat membawa sifat-sifat ketaatan pada Allah dalam sholat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah. Ini sebentar ya. Ini ada masalah ini. Ini penting kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat kita. Nah, ini ada masalah sebentar, ini ada masalah sebentar ya. Ini jadi bahasan kita selanjutnya ini adalah tadi menjelaskan tentang maksud tujuan dari sholat khusyuk wal khudu. Membawa sifat. Jadi semua aturan di dalam sholat itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh wujud sholat khusyuk itu terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sholat itu bukan hanya sebatas kita sholat kemudian gerak-gerik kita semuanya mentaati Allah, segala sesuatunya di dalam sholat itu sesuai aturan Allah. Demikian juga di luar sholat, wujud dari sholat khusyuk itu adalah dalam amal-amal sholat itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sifat sholat khusyuk. Ketika kita sholat tundukkan pandangan, di luar sholat pun tundukkan pandangan. Ketika baca Quran, dalam sholat baca Quran, di luar sholat kita juga baca Quran. Ketika kita ke sholat hati kita berhajat, bergantung, ingat Allah, maka demikian juga di luar sholat kita juga
hati kita selalu ingat kepada Allah, hati kita, ketundukan kita, tawajuh kita, pikiran kita selalu tawajuh, konsentrasi kepada Allah. Demikian di luar sholat seperti itu, yang dikehendaki sholat khusyuk itu yang seperti itu. Jadi khusyuk itu bukan hanya ketika sholat, tapi wujud khusyuk itu adalah amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini wujud daripada sholat. Perintahnya Allah SWT, wasta'inu bisobri wasolah. Jadi bentuk wujud ketergantungan kita kepada Allah sampai Allah SWT menjelaskan dalam Al-Baqarah 45 adalah wasta'inu bisobri wasolah. Carilah pertolongan Allah ini dengan sabar dan sholat. Dengan sabar bisobri wasolah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini perintahnya. Wasta'inu, carilah pertolongan Allah bisobri, dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini salah satu cara untuk menarik pertolongan Allah. Minta pertolongan, berdoa kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya sholat sebagai alat untuk membuka pertolongan Allah, meminta pertolongan Allah, doa kepada Allah, ini adalah ada segala sesuatu ini kita minta kepada Allah, caranya dengan sholat, tapi tidak banyak. Wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat ini adalah alat untuk mencari pertolongan Allah, caranya dengan sholat dan sabar. Tapi orang yang seperti ini mencari pertolongan dengan sholat dan sabar ini berat bagi setiap orang. Banyak orang yang nggak yakin bahwa sholat ini akan bisa menyelesaikan masalah. Tapi bagi orang yang yakin, yang khusyuk, maka ini mudah, ringan. Maka segala sesuatu sebenarnya diperintahkan oleh Allah sebagai wujud kita ini lemah, seorang hamba yang lemah, maka minta kepada Allah wujudnya dengan melaksanakan sholat untuk mencari pertolongan Allah tadi dengan sholat. Kemudian keutamaan sholat tepat pada waktunya. Jadi keutamaan sholat tepat pada waktu. Man sholat sholati khamsa, barang siapa sholat 5 waktu, barang siapa sholat 5 waktu, man sholat sholawati khamsa ma'a jama'ati, dengan berjamaah, falahu khamsa asya, maka baginya khamsa asya akan didapatkan 5 perkara. Jadi ini orang yang menjaga sholat 5 waktu tepat waktunya, tidak diulur-ulur, bukan subuh 6:30, atau sholat tepat waktu dan as-sholatu ala waktiha, dengan berjamaah khamsa jamaati, bersama jamaah, berjamaah sholat 5 waktu berjamaah, jaminan atau pahala atau keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Al-awwal la yusibu faqra fid dunya, akan terhindar baginya dari faqra fid dunya, kefakiran hidupnya kita di dunia, akan terhindar dari kefakiran. Jadi kalau kita semuanya ini bisa menjaga sholat 5 waktu, maka jaminan di dunia ini Allah akan jauhkan dari diri kita dari kefakiran kita hidupnya di dunia. Artinya apa? Rezekinya ini akan diberkahi. Rezekinya akan diberkahi dengan sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu di masjid misalkan, maka akan dijauhkan dari kefakiran. Artinya akan diberkahi rezekinya. Berkah rezeki itu apa tandanya? Berkah rezeki sedikit atau banyak merasa cukup, banyak atau dikit merasa cukup.
bukan bantal aspal kerakal diuntal. Koruptor tuh secara dohirnya kaya, tapi karena hatinya miskin, maka apapun diembat, dimakan sendiri gitu. Walaupun itu bukan punyanya sendiri. Jadi ini cara sedikit banyak merasa cukup, syarat tanda rezeki berkah, akan dijauhkan dari neraka, akan dijauhkan dari kefakiran ketika hidupnya di dunia, maknanya akan diberkahi rezekinya. Sedikit banyak merasa cukup. Yang kedua, ciri rezeki berkah, cara mendapatkannya mudah. Seperti ayam itu kalau manut lulut itu sama yang punya itu kur, maka dia datang dapat satu wadah. Tapi beda dengan ayam yang tidak lulut, tidak manut karo yang pemiliknya. Dikur nggak datang. Maka apa? Pemiliknya beri makan, disebar. Teradung sana, teradung sini, lari sana, lari kemari, megap, tele, waktunya banyak, rebutan. Akhirnya apa? Dapatnya ya cuma sejatahnya saja, satu ada saja. Dikit banyak merasa cukup, cara mendapatkan mudah dengan rezeki. Yang ketiga itu ciri rezeki berkah. Dengan rezeki itu orang akan, ini kan menjelaskan ini ya, masih menjelaskan ini, orang akan mudah untuk taat kepada Allah. Dengan rezeki itu bertambah kebaikan, mudah untuk mentaati perintah Allah, kebaikannya makin banyak. Bukan seperti Qarun. Qarun itu dulunya sebagai pengikutnya Nabi Musa ketika dia miskin, tapi ketika dia didoakan Musa, dia membujuk Musa supaya didoakan jadi orang kaya. Alasannya nanti bisa dia berbuat amal kebaikan, bisa sedekah dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi begitu dia diberikan kekayaan oleh Allah SWT, malah tambah kufur. Ini tandanya rezeki yang tidak berkah. Banyak rezeki malah tambah kufur. Tapi rezeki yang berkah, tambah rezekinya makin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Sebagaimana Nabi dan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang kaya raya, tapi dengan kekayaannya tadi dia tetap bisa berdakwah, dia berjihad fisabilillah, sholatnya bisa menjaga, bahkan dia pernah jadi imamnya ketika Rasulullah SAW tidak ada. Abdurrahman bin Auf jadi imam, kemudian Rasulullah datang terlambat, maka jadi makmum. Bahkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ini, menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah, bahkan 2000 dinar dia korbankan di jalan Allah. Bahkan perang Tabuk dia mengorbankan 200 okiyah emas. Satu okiyah itu 32 gram kali 200, harga emas sekarang berapa murni? Bermiliar dia, bahkan dia menginfakkan, memberikan nafkah kepada ahlinya Rasulullah, keluarga Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, dia memberikan hadiah kepada istri Rasulullah sebanyak 40.000 dinar. Berapa miliar itu? Sekitar, saya pernah menghitungnya, 163 miliar diberi hadiahkan kepada istri-istri Rasulullah SAW, untuk memberi nafkah kepada istri Rasulullah SAW. Ini Abdurrahman bin Auf. Tapi tiap malam dia menangis ketika dia datang makanan enak disajikan oleh keluarganya, dia nangis. Jangan-jangan ini adalah karunia Allah yang disegerakan untuk Abdurrahman bin Auf, maka menangis. Bahkan dia ditawani jadi khalifah, dia menolak. Saya jadi khalifah untuk memilih lebih baik tenggorokan saya ditembus anak panah daripada saya lebih pilih ini daripada menjadi khalifah. Jadi Abdurrahman bin Auf orang yang kaya raya, dengan rezeki yang Allah berikan itu tambah mudah untuk beramal, semakin takut dengan dunianya, semakin takut dengan hartanya, tiap malam menangis karena Allah. Bahkan dia ketika meninggal dunia dia bilang, Hamzah lebih baik daripada saya, karena dia ketika meninggal dunia dia tidak meninggalkan apa-apa, walaupun kain kafan pun dia tidak punya. Umair juga lebih baik daripada saya, kata Abdurrahman bin Auf ketika dia mau menjelang dunia. Karena ketika Umair ini meninggal dunia, dia tidak meninggalkan harta apa-apa. Pada dulunya dia orang yang kaya raya, tapi setelah masuk Islam dia berkorban, dia tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dia meninggal dunia, kain kafan pun dia tidak punya. Ini
keberkahan. Saya memberi contoh Abdurrahman bin Auf ini, bagaimana keberkahan Abdurrahman bin Auf ini. Bahkan dia telah menyantuni seluruh ahli Madinah. Tapi dia tidak tertipu dengan harta yang dia miliki. Kemudian apa? Tadi yang pertama akan berkah rezekinya di dunia. Wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabil qabri. Akan dijauhkan Allah SWT akan menjauhkan dia, mengangkat dia dari azab kubur, akan terbebas dari azab kubur. Min adzabi qabri. Ini adalah jaminan orang yang menjaga sholat 5 waktu ketika di dunia tadi diberkahi rezekinya, di dunia akan dikubur, ketika mati dia akan selamatkan dari siksa kubur. Wasal itu yu'ti kitabahu biyaminihi, akan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ketika selepas dari kubur kan ini di mahsyar, akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Ini jadi dengan sholat ini akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Ketika di dunia diberkahi rezekinya, dikubur selamat dari siksa kubur, kemudian dia di yang keempat, yang ketiga di mahsyar akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ini buktinya amalnya baik. Warabi'u yamuru ala syirat kalbarki wal khotifi, akan meniti sirat cepat seperti kilat. Jadi sirat itu ketika setelah di mahsyar, dihisab, akan terima orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu akan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Ini tandanya amalnya baik. Ibaratnya orang terima rapot dengan rapot yang baik, dengan nilai yang bagus, maka dia akan diberi oleh Allah dengan tangan kanan. Kemudian akan yamuru ala sirat kalbarki wal khoti, akan meniti sirat. Ketika manusia digiring semuanya setelah di mahsyar akan digiring ke surga atau neraka, maka semua manusia akan meniti sirat. Di bawah sirat itu adalah neraka jahanam yang dalamnya itu adalah batu yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW berkumpul sama sahabat Nabi, mendengar suara gemuruh, kemudian Rasulullah tanya, ya wahai sahabat, apa suara itu? Itu adalah, maka hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah SAW memberitahu bahwa itu adalah batu besar yang dilempar ke dalam neraka jahanam 70 tahun yang lalu, baru sampai di dasarnya neraka. Ini dalamnya neraka jahanam. Nah, di atasnya adalah sirat. Sirat itu rambut dibelah 7, kata orang Jawa, rambut dibelah 7. Semua orang akan meniti sini. Orang yang menjaga sholat 5 waktu ini akan meniti sirat cepat kilat. Pada sirat itu penjelasan ulama, perjalanan yang panjang, naiknya itu jembatan kecil tadi, naiknya itu 500 tahun perjalanan, mendatarnya 500 tahun perjalanan, turunnya 500 tahun perjalanan. Ini adalah titian sirat. Masya Allah, 1500 tahun akan di atas sirat. Maka orang yang meniti sirat cepat kilat ini adalah orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya tadi dengan tertib, dengan berjamaah di mana dan di masjid. Maka penting kita akan jaga sholat 5 waktu kita, akan meniti sirat cepat seperti kilat. Wal khamisu, yang kelima, tadi kan yang pertama al awal wa tsani wa tsulatsa, ketiga warabi'u, yang keempat, kemudian yang kelima ini. Yang kelima apa? Yang kelima yudkhiluhu Allah ta'ala jannati bila hisab wal adab. Yadkhuluhu Allah ta'ala jannata bila hisab wal adab. Yadkhuluhu Allah ta'ala jannati bila hisab, yadkhulul jannata bila hisab wala adab, akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab oleh Allah. Ini yang kelima, jaminan orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kelima, akan dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa diazab, akan diselamatkan dari azab siksa api neraka. Kemudian ruginya orang yang mengabaikan sholatnya di dunia, akan dicabut berkah umurnya. Artinya apa? Keberkahannya akan dicabut, rezekinya akan dicabut dari keberkahan. Akhirnya cara mendapatkannya mudah. Kalau tadi kan
mudah berkah rezeki tadi dengan cara mudah dalam mendapatkannya, dengan rezeki dikit banyak atau merasa cukup. Yang ketiga adalah kita akan bertambah taat kepada Allah, dengan rezeki itu kita semakin tambah kebaikan. Maka lawannya adalah ini. Nah, rezekinya akan dijauhkan dari berkah, tidak berkah rezeki. Dihapus tanda orang soleh dari mukanya. Jadi tidak ada tanda orang soleh di hadapan. Dari segi wajahnya itu udah agak kelihatan orang ini orang yang baik. Nanti amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Setiap amalnya dilakukan tidak dapatkan pahala oleh Allah SWT. Doanya tidak dinaikkan ke langit, artinya tidak diterima oleh Allah, tidak dapat bagian dari doa orang-orang soleh. Ini orang yang tidak menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian berikut adapun hukuman yang terkena padanya ketika mati. Ini orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, sholat igli-igli, bolong-bolong, sholat subuh setengah 6, setengah 8, setengah 7, sholat asar, mau maghrib, duhur setengah 3, dan igli-igli apa itu, sholatnya dilaksanakan dengan malas-malas, igli-igli, mundur-mundur, molor-molor seperti itu. Maka ketika mati akan dalam keadaan hina, matinya dalam keadaan hina, terbuka aibnya dan sebagainya di tempat-tempat maksiat dan sebagainya, dalam keadaan bermaksiat, akan nampak kehinaan ketika orang ini tidak menjaga sholat 5 waktunya. Ketika matinya dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, seandainya sampai diceritakan seandainya akan lapar, merasa kelaparan, jadi tersiksa orang ketika mati. Kalau orang tidak menjaga sholat 5 waktu itu matinya dalam hina, mati dalam keadaan tersiksa gitu. Mati ini dia akan merasakan haus, sampai diceritakan walaupun air dia diberi minum seluruh air samudra seluruh dunia, tidak akan bisa menghilangkan rasa hausnya. Ini sangat ngeri orang yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktunya. Mati dalam keadaan hina, akan merasakan kelaparan dan kehausan, walaupun diberikan minum sebanyak air lautan samudra pun tidak akan bisa menghilangkan rasa haus yang dia rasakan ketika orang ini sakaratul maut, akibat orang yang suka melengah-lengahkan sholat, mengulur-ulur waktu sholat. Maka adapun hukuman di dalam kubur ketika orang ini tidak menjaga sholat 5 waktu, disempitkan kuburnya, hancur tulang rusuknya sehingga tulang rusuknya saling dihimpit gitu, akan dihimpit. Dinyalakan api dalam kubur, maka ia bergelimpang dalam api siang dan malam. Suasana kubur itu sudah seperti neraka orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Didatangkan padanya ular yang bernama Sujaul Akro, ya. Ular tadi namanya Sujaul Akro. Sujaul Akro yang buta matanya dari api, yang kukunya dari besi, tiap kukunya panjangnya sehari berjalan, akan menyiksa orang-orang yang suka mengulur-ulur waktu sholat. Ketika di dalam kuburnya akan datang ular namanya Sujaul Akro, ya. Sujaul Akro, ular tadi yang panjangnya ular tadi sebulan perjalanan, yang dia punya tangan dan kaki, ini punya kukunya itu terbuat dari baja yang panjangnya sehari perjalanan, akan menarik, merenggut orang itu, menyiksa orang itu, dikeplek kayak gitu, masuk ke dalam tanah, dijugil lagi dengan kukunya tadi sampai 70 hasta, 30 meter, sekitar 30 meter, dicukil lagi dengan kukunya tadi, keluarkan lagi, dikeplek lagi. Itu akan berulang-ulang sampai hari kiamat, dan dia akan berteriak-teriak, kamu orang yang telah melanggarkan sholat hingga sholat duhur sampai menjelang asar, sholat asar sampai maghrib, kamu menjalankan maghrib, sholat isya, ya, sehingga kamu waktunya habis, diulur-ulur sholat 5 waktunya. Jadi orang yang sholat pun nggak ada jaminan kalau orang ini tidak akan ada selamat dari neraka kalau tidak menjaga sholat 5 waktunya ini dijaga. 3 tertib sholat 5 waktu. Tertib tempat. Untuk sholat 5 waktu ada tertib dari Rasulullah SAW. Tempatnya di mana? Tempat, tertib waktu, dan tertib cara.
Tempatnya adalah di mana adzan dikumandangkan. Disitulah tertib sholat 5 waktu. Ya, tempatnya adalah di mana adzan dikumandangkan, yaitu di masjid. Maka kita berusaha sholat 5 waktu ini, terutama laki-laki ya. Terutama laki-laki ini sholat 5 waktunya di masjid. Yang kedua adalah tepat waktunya. Jangan suka melengah-lengahkan sholat, mundur-mundur sholat, ini nggak baik. Nah, dengan cara berjamaah. Ini tertib dari Rasulullah SAW untuk sholat 5 waktu. Tempatnya di mana adzan dikumandangkan. Bisa saja kalau Anda bekerja di tempat pekerjaan itu, Anda adzan di situ, boleh juga, tapi akan lebih afdal di masjid. Ketika Anda di sawah misalkan, adzan di situ, bahkan seluruh malaikat, seluruh hewan-hewan tumbuhan yang hidup yang mendengar adzan ketika di sawah, kemudian didirikan sholat berjamaah di situ, maka seluruh makhluk yang hidup mendengar adzan tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka kita berusaha untuk sholat 5 waktu ini dengan di masjid ya, di masjid, karena masjid jangan seperti orang-orang kafir, orang Nasrani, dia pergi ke tempat ibadahnya seminggu sekali, hari Minggu aja. Orang-orang Islam malah ikut-ikut, padahal itu nggak dicontohkan Rasulullah, seminggu pisan ke masjid, Jumatan tok. Padahal sholat 5 waktu ini, adzan dikumandangkan itu adalah panggilan. Hayya ala sholat itu panggilan sholat, bukan wah ini sudah masuk sholat duhur, waduh selamat. Bukan, itu adalah memberitahu ini saatnya sholat duhur atau saatnya sholat asar atau isya. Itu adalah panggilan kita untuk sholat berjamaah. As-sholatu hayya ala sholat, hayya ala falah. Dalam ketika kita sholat dia kan hayya mali menuju kejayaan, kesuksesan. Jaya sukses itu kalau kita melaksanakan sholat. Jaya sukses itu kalau kita di masjid. Cuma kadang-kadang orang banyak ketipu. Berat ninggalkan tokonya, berat ninggalkan pekerjaannya dengan adzan di masjid, berat ninggalkan urusan keluarganya, acaranya. Bahkan banyak orang yang dengar adzan berat dengan kesia-siaan amal yang dia lakukan, kesia-siaan, main game dan sebagainya, hal-hal yang tidak manfaat dan manfaatnya. Ini tertib waktunya ya tadi ya, waktunya as-sholatu ala waktiha, di awal waktu, tertibnya itu di awal waktu. Kecuali kalau kita dalam perjalanan rusyah ya, ada sakit atau dalam perjalanan, atau keadaan takut atau hujan, itu baru alasan yang bisa diterima ya. Tetapi kalau keadaan kita tidak dalam perjalanan, alasan sibuk dan sebagainya, itu bukan alasan. Kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan sibuk, harusnya kita siap meninggalkan apa yang kita sibukkan. Kita diambil atasan kita setiap saat kita bisa datang. Kenapa kita dipanggil oleh Allah? Oleh Allah, zat pencipta kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi mata kita, tangan kita, hidup kita, yang memberi Allah. Kemudian Allah panggil diri kita, kemudian kita melengah-lengahkan. Betapa tidak tahu dirinya kita. Ketika Allah panggil diri kita, kita masih melengah-lengahkan, kita masih egle-egle gitu. Dengan cara berjamaah. Maka semuanya ini tempat dan sebagainya itu ada fadilah, keutamaan. Tertib tempat di langkah kaki, ini keutamaan. Langkah kaki orang yang pergi ke masjid akan menggugurkan dosa dan menaikkan derajat. Kaki kanan akan menggugurkan dosa, kaki kiri akan menaikkan derajatnya di dalam surga. Jadi betapa murahnya Allah, sampai langkah-langkah kaki kita dihargai oleh Allah untuk pergi ke masjid. Langkah-langkah kaki kita ini akan dihargai oleh Allah. Semakin jauh rumah kita dengan masjid, berapa banyak langkah yang kita gunakan, berapa dosa yang kita diampuni oleh Allah, berapa naik derajat, berapa banyak derajat yang dinaikkan oleh Allah dengan langkah kaki kita untuk menuju ke masjid ini. Maka penting ke masjid ini, suatu kerugian yang besar untuk tidak pergi ke masjid. Jadi orang-orang anggapannya kalau urusannya dengan materi, kebendaan-bendaan dunia saja, wah rugi kita ke masjid, nggak dapat apa-apa. Justru kita nggak ke masjid ini, kalau orang tahu hakikatnya pergi ke masjid ini, semua orang akan datang. Sampai diceritakan oleh Rasulullah SAW, seandainya orang tahu untuk memenuhi panggilan adzan itu, semua orang akan datang, meskipun dengan merangkak-rangkak. Tahu nilainya orang pergi ke masjid ini.
itu dia akan datang meskipun dengan merangkak-rangkak. Kalau orang ini paham tentang nilai sholat di masjid tadi. Yang kedua adalah sesungguhnya Allah menyinari orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang berkilauan pada hari kiamat. Ini Masya akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pada hari kiamat, pada saat itu orang kebingungan semuanya, maka Allah akan berikan cahaya yang cukup pada hari kiamat. Cuma banyak orang yang tidak paham perkara ini. Orang pahamnya dengan dunia. Kalau orang sudah cita-citanya dunia, maka segala sesuatu diukur dengan dunia. Ini satu kebodohan, sudah ngerti dunia akan ditinggal mati, sudah tahu dunia ini enggak ada harganya. Akhirat itu lebih wal akhiratu khairul laka minal ula. Maka ukurannya kalau ahli dunia ini segala sesuatu diukur dengan dunia, rugi ke masjid, ngopo kayak untuk apa-apa, maka nyandai. Ngopo datang masjid itu kumpulan wong stres, padahal dia sendiri yang stres. Orang yang nggak ke masjid ini orang stres. Orang yang ke masjid akan dapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Malah orang yang nggak ke masjid, malah alergi ke masjid ini nyandai, wah masjid nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya, malah rugi. Apalagi kalau ke masjid itu mutungan, gara-gara nggak cocok dengan takmirnya kita, kemudian habis itu kita nggak pergi ke masjid, ya kita sendiri yang rugi malah. Maka penting akan sholat berjamaah di masjid ini suatu perkara yang penting. Kemudian tertib caranya dengan cara berjamaah. Anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholati faddi bisab'i wa isrina darajah. Bahwa sholat berjamaah ini lebih afdal daripada sholat sendiri-sendiri dengan bisab'i wa isrina darajah. Nah, akan dilipatkan 20 derajat. Sholat berjamaah akan bernilai 20 derajat, dilipatkan dari sholat sendiri 27 kali. Coba 27 derajat. Anda sholat sendirian di rumah contohnya, kalau itu dapatkan nilai 1 derajat. Kemudian kalau di rumah, di masjid kita melangkah kaki kita ke masjid sudah dapat nilainya dengan berjamaah, nilainya 27 derajat. Coba kalau itu dinilai jutaan, itu di rumah kita ibadah, di rumah kita jualan di kampung kita sendiri harganya 1 juta. Kemudian kalau kita pergi ke pasar senilai 27 juta, kita lebih dari 1 juta. Ini orang bodoh. Wis ngerti regane nang omah cuma 100 juta, jualan di rumah cuma 1 juta harganya. Kemudian kita pergi ke masjid, pergi ke pasar akan dinilai 27 juta. Kok kita pilih 1 juta daripada 27 juta? Ini namanya orang bodoh ini. Demikian juga ini gambaran orang sholat di rumah kok malah lebih ringan di rumah kok daripada ke masjid, merasa rugi. Justru orang yang nggak ke masjid, nggak mau berjamaah, inilah orang yang rugi. Maka penting berjamaah kita langsung. Lipatnya kan 27 derajat. Kata Rasulullah SAW, 1 derajat di surga itu jaraknya antara bumi dan langit. Coba bayangkan derajat surga. Surga itu kan luas langit dan bumi. Padahal langit itu ada berapa? Ada 7 lapis langit. Wallahu khaliqus sab'a samawat, dan Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Langit itu ada 7 sop, ada 7 tingkat. 1 tingkat kata ulama dalam kitab tafsir itu ada 1 tingkat, satu langit dengan langit yang lain itu jaraknya 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun ya, 500 tahun, 500.000 tahun atau 500 tahun ya. Agak lupa dikit ya. 500 tahun perjalanan. Masya Allah, 500 tahun perjalanan. Ini. Jadi sholat berjamaah ini akan dilipatkan 27 derajat daripada sholat sendiri. Kemudian an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasul radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sholal isya'i fi jama'ati fa ka'anna maqamu nisful lail. Barang siapa sholat isya dengan berjamaah, barang siapa sholat isya dengan berjamaah,
maka seolah-olah dia berdiri separuh malam, seperti orang tahajud separuh malam, isanya berjamaah. Mendapatkan orang yang sholat isya berjamaah akan dianggap akan mendapatkan pahala seolah-olah dia sholat setengah malam. Wa man sholat subhi fil jamaati faka'annama shalla laila kulluhu. Maka barang siapa bisa sholat subuh berjamaah, maka baginya orang itu akan mendapatkan pahala seolah-olah dia sholat sunnah, sholat lail semalam suntuk. Ini ruginya orang yang tidak mau berjamaah. Sudah pahalanya sedikit, kalau berjamaah pahalanya banyak, tapi kadang-kadang berat. Maka penting sholat berjamaah. Isya jamaah, subuh jamaah akan dapatkan pahala seolah-olah sholat sunnah semalam suntuk. Siapa orang bisa ngelakoni seperti ini? Sholat tarawih saja yang cuma 12 rakaat atau 23 rakaat itu aja kita kadang-kadang cari sholat yang bacaannya pendek-pendek. Pindah masjid, kalau bacaannya panjang pindah masjid, yang cari yang singkat. Ini nilainya orang bisa sholat berjamaah. Kemudian inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini nilai sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul sekali ini. Coba bayangkan hati. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Tadi khusyuk tadi membawa sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat kan nggak boleh mengurangi ukuran gerak-gerik dan nggak boleh disingkat-singkat. Artinya kalau tanpa uzur, yang namanya isya ya 4 rakaat. Ada orang lain tanpa orang lain tetap isya ya 4 rakaat. Nggak boleh, nggak ada orang lain saya mau 2 rakaat atau 3 rakaat saja, nggak boleh. Demikian juga kita di luar sholat, kita tidak boleh menipu, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Maka betul akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam sholat kan harus tundukkan pandangan. Di luar sholat kita harus tundukkan pandangan, harus tawaduk, rendah hati di hadapan orang lain, tidak sombong, merunduk, tawaduk, tunduk kepada Allah, merasa kita ini bukan siapa-siapa, Allah yang segala-galanya. Demikian juga sifat ini kita bawa dalam kehidupan kita ini bukan siapa-siapa. Kita punya harta ini bukan kekayaan saya, ini ada titipan Allah. Kita punya sehat-sehat ini ada pemberian dari Allah. Kita ini enggak punya apa-apa. Maka akan terhindar dari sifat-sifat yang mungkar-mungkar ini, akan terhindar kalau orang ini bisa menjaga sholat 5 waktu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah pelindung dari api neraka. Akan dilindungi tadi, ya, akan diselamatkan dari api neraka. As-sholatu akan protection fire of hell, akan melindungi dari siksa api neraka. Sholat amal pertama yang akan dihisab, awalu ma yuhasabu bi amdi yauma fi kama as-sholah. Fa in saluhat sa'iru amali, fa in fasadat sa'iru amali. Amal pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Sholat kunci masuk surga. Sholatu miftahul jannah. Sholat kuncinya masuk surga. Seandainya kita sholat kita baik, artinya kalau kita punya rumah, kemudian kita jaga kunci kita rawat dengan baik, maka kita akan buka pintu rumah itu dengan mudah. Tapi kalau kita sudah punya pintu kita punya rumah, kemudian kuncinya kita buang, kita taruh sembarangan, akhirnya rusak dan banyak nayang dan sebagainya, maka akan susah, kita akan buka kunci malah putus, akan dibuka pintu malah jadi putus karena nayang rusak dan sebagainya. Apalagi surga, kunci surga ini adalah sholat. Maka kalau apalagi orang nggak punya sholat, nggak punya kunci, jadi susah. Pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Nanti ada hadisnya, barang siapa meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir. Barang nanti ayat hadis-hadisnya. Jadi pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat berarti orang ini hadis-hadisnya tadi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainamus sholah faman taraka faqad kafara. Ini perjanjian diri kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir di sini. Maka pembeda, maka
kita jauhkan diri kita dari sifat kefakiran, maka sholat ini perkara yang penting di dalam Islam. Bahkan sholat ini sebagian kedudukan dalam Islam seperti kepala kita ini pada badan kita. Jadi kedudukan sholat ini seperti kepala pada badan. Nah, yang namanya orang ya harus ada kepalanya. Kalau ada orang tanpa kepala ini bukan orang lagi. Kalau namanya orang Islam harus ada sholat. Kalau orang Islam mengaku sholat nggak ada sholat, ya berarti ini bukan orang Islam. Gambarannya seperti itu. Yang namanya jasad itu mesti ada kepala. Kalau ada jasad nggak ada tanpa kepala, ini bukan orang. Coba ada tamu datang ke rumah Anda, kemudian di rumah tamu ini nggak punya kepala, walaupun dia pakai jas, pakai dasi, perlente, cuma nggak ada kepalanya. Nah, kita kan tak ketakutan. Beda dengan walaupun tamu ini datang dengan sederhana, baju sederhana, ataupun ciri cacat, kalau nggak punya kaki satu atau mukanya jelek, tapi ada muka gitu, tetap ada kepalanya. Nah, baru kita masih ini kita anggap sebagai tamu, kita persilahkan, kita muliakan tamu kita walaupun dia cacat, walaupun nggak sempurna tubuhnya gitu. Nah, tapi kalau orang tamu kita sudah tanpa kepala, apa jadinya? Kita akan malah ketakutan sendiri. Awalu ma yuhasabu bihi abdi fi yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluhat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Ini adalah tadi yang sudah kita jelaskan, bahwa perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan jadi buruk. Ini jadi sholat itu sebagai penentu dari seluruh amal-amal yang kita berbuat. Yang pertama kali dihisab. Kalau sholat sudah cukup lah gitu dengan sholat itu. Tapi hari ini bagaimana kondisi sholat kita? Kalau sholat kita baik gitu loh. Tapi kalau sholat sebelumnya sudah 6:30, sholat diulur-ulur, sholatnya sudah nggak tumak ninah. Tumak ninah maknanya apa? Tumak ninah itu ketika sholat semua bacaan itu. Tumak ninah itu ketika kita membaca doa-doa itu selesai baru bergerak. Jadi gerak itu setelah bacaan selesai, kecuali gerakan takbir itu. Yang ketika bacaan Quran selesai baru kita gerak, bukan bergerak sambil baca surat, bukan bergerak kita baca doa-doa, itu bukan. Ini namanya enggak khusyuk. Enggak tumak ninah gitu. Kemudian qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung bagi orang beriman, alladzi hum fi sholatihim khasyi'un, alladzi hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk sholatnya. Sangat beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Maka penting ini nih fadilah, keutamaan sholat khusyuk. Sangat beruntung. Jannatul Firdaus caranya. Cara sholat khusyuk dakwah atau ajak orang untuk sholat. Jadi supaya kita tambah sholat kita tambah baik, itu kualitas sholat kita baik, itu ajak orang lain untuk sholat. Misalkan kita di kantor atau kita di mana gitu, sholat kita supaya baik, kita ajak orang lain untuk berjamaah, untuk tepat waktunya. Mengajak ini hakikatnya untuk mengajak diri sendiri. Jadi ketika kita mengajak orang lain, maka yang dekat dengan mulut kita ini adalah telinga kita sendiri. Yang dekat dengan telinga kita, mulut kita adalah telinga kita sendiri. Hakikat mengajak itu sebenarnya mengajak diri kita sendiri, baru orang lain. Perbaiki dohir dan batinnya sholat. Perbaiki dohir dan batinnya sholat. Dohir sholat, bacaan sholat. Al-Fatihah dibenarkan, makhrajnya, tajwidnya, datang kepada ulama, kepada ustadz untuk memperbaiki bacaan Quran kita, sholat kita, terutama bacaan Al-Fatihah ini ya, ini yang paling kunci, karena Fatihah rukun sholat ini harus benar, memang harus benar, pentanya memang rukun ini harus dibenarkan. Nah, gerak-gerik sholat, cara ruku, cara sujud, kemana pandangan mata tadi. Ketika kita i'tidal melihat tempat sujud, rukuk melihat ujung ibu jari kaki kita, kita duduk melihat ujung ibu jari tangan kita. Jadi pandangan harus fokus kemana itu. Sujud pun dia melihat hidung kita. Tapi kebanyakan orang pahamnya kalau sholat itu menghadapkan matanya kemana? Ke tempat sujud.
Nah kalau sujud lihat kemana? Nah, tempat sujud nggak kelihatan. Tadi penjelasan ulama dari terutama di Nafi menjelaskan ketika berdiri melihat tempat sujud, rukuk melihat ujung ibu jari kaki. Bukan melihat tempat sujud kalau kita melihat tempat sujud ketika rukuk, maka kepala kita ini akan dengek. Nah, maka supaya lurus lihat ujung ibu jari kaki kita. Ke situ arah pandangan mata kita. Dan cara wudhu kita dengan sempurna dengan hati-hati. Cara wudhu itu nilainya besar, menggugurkan dosa-dosa, bukan sekadar cipik-cipik itu enggak. Jaga pandangan mata dan sebagainya. Kemudian batinnya sholat menghadirkan hati, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Jadi kita merasa seolah-olah kita ini di hadapan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Anggap saat itu adalah sholat yang terakhir. Kita menganggap ketika sholat itu menganggap diri kita inilah sholat yang terakhir, sehingga kita akan merasa bisa bertawajuh kepada Allah. Kita akan berserah diri kepada Allah. Tumakninah dan tidak tergesa-gesa dalam sholat tadi. Tumakninah gerakan gerakan sholat itu dilakukan setelah kita bacaan selesai. Kecuali takbir ya, takbir itu sambil bergerak, memang harus bergerak. Tapi bacaan-bacaan yang lain itu diselesaikan dulu, baru kita melakukan gerakan berikutnya lagi. Tadabbur ayat, ada zikir yang dibaca dalam sholat, mengetahui makna-maknanya. Bacaan dalam sholat itu apa maknanya, ini dizikir, ditadabbur, dipelajari dan diingat apa maknanya. Subhanallah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Nah, seperti itu ketika baca Al-Fatihah kita ingat daripada sifat Allah, Allahur Rahmanur Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita hadirkan di dalam hati kita dalam sholat. Tartil dan memperbagus suara bacaan Quran. Tartil ya, jangan tergesa-gesa, diseret-seret bacaan. Apalagi kalau kita jadi imam. Arahkan pandangannya di tempat sujud, tidak memalingkan muka dan sebagainya, tidak tengok. Enggak, dilarang melihat ke atas ya. Dalam sholat dilarang melihat ke atas. Hindari segala hal yang bisa menyibukkan saat sedang sholat. Kalau bisa sholat itu dengan tawajuh ya, dengan tawajuh.